Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Senior Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini saya sedang bersama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Purnawati, SPMSI, atau yang lebih akrab lagi disapa dengan Bu Ipung ya, betul ya Bu Ipung ya? Kita punya nama udara dong. Oh gitu, nama Nah, udaranya ini siapa juga- Bu nih? Ya Bu Ipung itu. Oh, Bu Ipung itu nama udara. Oke lah. Jadi saya lebih akrab, biar lebih akrab lagi saya menyapanya dengan Bu Ipung aja gitu ya. Iya. Kalau Mbak Yuni belum punya nama udara nih. Oh, nggak punya kayaknya Bu. Udah nama tenar ya Yuni ya. Tahu nama tenarnya apa nanti dipikirkan lagi Bu. Ya. Sementara masih pakai nama asli dulu ya. Bu Ipung apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah. Aduh, makin kabar cantik baik. aja ini Ibu. Meskipun ditutup dengan Tapi masker. kelihatan loh Pak, inner beauty-nya Bu Ipung. Alhamdulillah Mbak Yuni juga makin cantik. Dan Terima mudah-mudahan kasih. kita selalu sehat ya. Amin. Ya, Bu Ipung juga ini yang saya lihat selalu energi, semangatnya luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Ya, Ya harus semangat. harus Karena semangat ya Bu ya. Mbak Yuni dan semua teman-teman kita penyuluh petani kita, modal awalnya itu adalah Semangat. semangat kita untuk orang-orang di sekitar kita juga. Betul. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya Bu Betul. ya. Ya, jadi Bu Ipung ini baru-baru ini ya Bu. Sekitar 2 tahun terakhir ini kan dunia pertanian kita sedang ramai diperbincangkan tentang korporasi petani. Iya. Nah, ini sebenarnya korporasi petani itu apa sih, Bu? Ya. Sebelum ini ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Yuni. Oh, ya. santai aja, Bu. Di sini Jadi- santai aja. Jadi sebelum kita ngobrol, kayaknya kok serius banget istilahnya Mbak Yuni juga susah tuh. Gimana? Korporasi petani ya Korporasi petani. Ada Oh, istilah yang gitu. lebih simpel, Bu. tadi. Enggak sih, itu sudah keren gitu, sudah tapi keren. mungkin belum banyak di sekitar kita yang Oh, mendengar betul, itu. betul. Nah, sebelum kita ngobrol tentang itu, Mhm. mungkin yang saya kepengen apresiasi dulu nih. Boleh, boleh. Panggung Penyuluhan ini kalau nggak salah ini jadi tayang yang kedua ya. Yang kedua, episode 2, Luar Bu. biasa. Kita sudah memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat bagus, dan saya selaku pribadi sangat apresiasi. Ini saya melihat ini adalah salah satu wujud kita untuk membangun pertanian kita, membangkitkan semangat penyuluh kita utamanya, dan juga nyalek nih sahabat-sahabat petani kita juga, Betul. sahabat muda petani kita. Sahabat muda Luar petani. biasa, saya sangat apresiasi dan saya sangat bangga. Ini harus terus dikembangkan, dipertahankan, pasti ditingkatkan harus. Amin. Seperti itu supaya manfaatnya menjadi lebih luas. Jadi kita bekerja menurut saya Mbak Yuni bukan hanya kita untuk mencetak prestasi. Betul. Saya mendengar wejangan dari seorang ustadz ya. Monggo Nggak bisa apa-apa lah, bagi sedikit boleh ya. Jadi dibagi-bagi, Bu. kita, menurut saya, kita bekerja itu bukan mengejar prestasi saja, tapi ada yang lebih penting juga dari itu adalah kita menanam prasasti. Prasasti. Apa bedanya prestasi dengan prasasti? Prasasti, ya. Kalau menurut Mbak Yuni apa itu? Kok jadi saya yang ditanya, Bu? Ini hostnya yang mana nih? Ini Apa bedanya kira-kira? kalau prestasi ya berarti apa yang pernah kita capai, Iya. gitu ya Bu. Terus? Kayak apa yang menjadi satu kebanggaan kita gitu. Iya. Kalau prasasti itu lebih ke apa ya? Catatan yang terukir di dalam kehidupan kita gitu. Luar biasa, memang itu di situ Mbak. Iya. Jadi kalau prestasi kita capai dan mungkin kita dilupakan. Tapi kalau prasasti itu kita tanam, Iya. kita ukir, dan sepanjang masa. Selamanya itu akan diingat, selamanya itu akan menjadi prasasti, menjadi tanda. Kalau prasasti itu adalah sebuah kebaikan yang kita tanam, maka selama itu masih dimanfaatkan, selama itu manfaat, kita akan selalu dikenang, dan insya Allah kebaikan itu masih mengalir untuk Masih kita, ada saja, gitu ya. ya. Jadi semangat kita seperti itu. Kembali lagi saya Oh, jawab pertanyaan Boleh. Mbak Yuni ya. Iya, tadi tentang korporasi apa itu petani. korporasi petani. Ya. Saya nyontek sedikit Mbak. Monggo, Ini sudah silakan. ada Permentan
nomor 18 tahun 2018. 2018. Ya, tadi betul yang Mbak Yuni bilang, itu sudah sekitar 2 Dua tahun tahun. pemerintah itu mencanangkan ini, Betul. korporasi petani. Jadi pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Nah, korporasi petani itu sendiri apa? Korporasi petani itu adalah kelembagaan punya petani, kelembagaan ekonomi petani. Jadi boleh bentuknya koperasi dan juga boleh yang lain kok. Bahkan perusahaan mungkin, Bu? Betul, Ya. CV, PT boleh. Boleh. Korporasi berbadan hukum. Berbadan hukum. Iya, seperti itu. Tapi jadi catatan nih, modalnya harus sebagian besar itu milik petani-petani. Petani. Oh, berarti dari petani untuk petani. Betul, gitu seperti ya. itu. Jadi kita menuju ke sana, Mbak, harus ke sana lagi. Jadi kelembagaan petani kita sekarang khususnya di Kebumen ya, Mbak ya. Kita ada poktan banyak. Ya. Gapotan juga banyak. Oh, ya. Inilah yang sebenarnya oleh pemerintah kita itu mau ditingkatkan, mau dioptimalkan, sehingga nanti sampai pada saatnya membentuk yang namanya korporasi petani. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar perkumpulan Betul. petani. Kalau selama ini kan kita taunya kelembagaan petani ya kayak kelompok sosial ya, padahal Poktan, harusnya beda gitu. Bu, Mbak. Jadi Iya. selama ini Poktan itu hampir sama kayak kelompok sosial. Sama aja, cuma Padahal kumpul-kumpul berbeda. orang Kelompok gitu ya, Bu? tani itu dan ini yang ditegaskan dalam koperasi itu bukan kelompok sosial. Di Ya. dalamnya boleh ada aktivitas itu juga, tetapi utamanya titik beratnya adalah ini lembaga ekonomi. KEP petani. itu tadi ya, Bu ya, Kelompok kelembagaan ekonomi ekonomi petani. petani. Betul. Ya, betul. Jadi pada intinya adalah yang namanya korporasi petani itu kelembagaan petani yang berbadan hukum tentunya ya. Iya. Berbadan hukum dan dengan prinsip seperti koperasi tadi ya, Iya. dari petani untuk. Nah, ini untuk permodalan itu kan harusnya tadi lewat dari petani itu sendiri. Iya, sebagian besar modalnya harus punya petani. Nah, ini gimana nih Bu? Nanti caranya kalau petani itu kan biasanya kita tahu ya, kalau petani itu untuk permodalan biasanya itu jadi satu kendala yang utama. Iya. Itu gimana? Itu solusinya gimana, Bu? Balik sedikit cerita lagi. Oh iya, monggo. Jadi nanti korporasi petani ini, kelembagaan ini pada saatnya itu menjadi satu dengan kawasan pertaniannya. Kawasan pertaniannya. Jadi kita mengembangkan lembaganya ini nanti tidak bisa lepas dari kawasan pertanian. Nah, modal memang menjadi salah satu katakanlah kalau di sekarang Mbak Yuni bilang itu menjadi kendala. Sebenarnya itu insya Allah akan bisa kita atasi seperti itu. Modal yang ditawarkan sangat banyak, Mbak, sebenarnya. Banyak kur itu dari juga banyak. Mungkin ya, iya. Kur, terus kemudian kita punya apa itu kemarin ya namanya? Puap ya? Oh, puap ya, betul, buat. Iya, ada puap. Terus juga yang lainnya lah. Itu aku yakin itu masih bisa dioptimalkan. Tetapi itulah tadi meskipun Mbak Yuni nggak tak jawab nih, tak sampaikan. Jadi kenapa harus dalam korporasi nih petani ini? Selama ini usaha petani kita itu korporasi itu kan perusahaan, menjadi perusahaan yang menjadi lebih besar gitu. Selama ini petani kita kan ngarape cuma 30 ubin, 25 ubin, 50 ubin, punya 100 itu sudah luas sekali ya. Sudah termasuk luas, bahkan sekali. Padahal itu masih kecil juga gitu. Petani kita menjadi sangat repot, tidak efektif. Garap 35 ubin, mikir cari benih sendiri, cari modal untuk cari benih sendiri, nanti sebelum itu ngolah tanah, nyiapin benih, nanti terus sampai akhir perawatan budidaya sampai akhir, bahkan sampai pasca panennya. Kalau ini bisa disatukan mereka dalam satu, kita mulai tidak usah dalam skala yang besar. Ada beberapa sampai 1 hektar misalnya. Ada minimal luasannya nggak, Bu, kalau untuk korporasi? Kalau korporasi sesuai aturan pemerintahnya itu kan minimal 5.000 hektar. Wow.
Iya itu Banyak ya, kita Bu? nggak usah mikir segitu dulu Mbak, Nah, nggak usah segitu dulu, heeh. pusing nanti. Jadi kita mulai saja, Dari karena yang kita kecil tahu dulu. kan Mbak Yudi penyuluh Iya. juga, nanti ada teman-teman itu mulai saja. Yang deket ini, nempel-nempel sawahnya deketan. Yang Ayo, satu hamparan gitu ya, Bu ya. betul, satu hamparan, mungkin satu hamparan seluruhnya juga belum bisa. Mm-mm. Kita ngajak petani beberapa saja itu Berapa dulu. saja dulu. Kumpul, mereka berembuk. Jadi korporasi dalam sebuah kawasan ini modal awalnya itu adalah apa? Solidnya petani, Mbak. Nah, itu yang penting dari Iya, kitanya solidnya dulu ya, Bu petani ya. dulu. Solidnya petani. Misalnya ngumpul, deket-deket nih, sawahnya nempel-nempel 1 hektar. 1 hektar itu Yang cukup punya luas. berapa orang kira-kira? 10 Kalau lah, di- katakan iya, 15 orang ya. 10 aja kayak 10, Iya, iya. 10 aja. Misalnya 1 hektar punya 10 orang nih. Iya. Punya 10 orang, duduk bareng. Ini sebentar lagi musim tanam. Mm-mm. Besok mau nanam, rembukan dulu. Kita mau varietas apa? Nek bareng-bareng saja. Tentukan varietasnya. Samakan. Betul, tentukan varietasnya. Terus kemudian ya sepakat. Kemudian ini pengolahan tanahnya bareng seperti itu. Terus kemudian nanti sampai tanam, sampai pupuk, sampai panennya kayak gitu, tinggal nanti hitung-hitungan. Setelah selesai tanam misalnya tinggal hitung-hitungan. Nah, apabila dalam satu poktan sudah mulai yang seperti ini, meskipun satu poktan itu untuk satu hamparan, tetapi yang bisa bersepakat seperti ini baru beberapa hektar laksanakan. Yang Dan penting ada. ini kalau bisa sudah seperti ini, kita berharap nanti pasti dari dinas juga akan membantu menghubungkan pembiayaan itu, Mbak. Iya. Kalau tadinya petani 35 ubin misalnya 50 ubin, golek modal dewe, Mbak. Ya kan? Cari modal sendiri untuk cari benihnya, cari untuk ngolah ya, traktor ngolah tanah. Ini digabung saja dulu. Nanti pembiayaan itu bisa masuk. Yang dari POP dan jadi petani nggak usah mikir itu, tinggal ayo bareng-bareng aja gitu. Punya 35.000 sibuk nyari ini sendiri, nyari ini benih sendiri. Kita bareng-bareng, nanti tinggal bareng-bareng dihitung. Pembiayaan itu bisa masuk dan KUR dan yang lainnya itu masuk ke yang model seperti itu jauh lebih kredibel istilahnya ya, lebih terpercaya daripada ngutang sih sendiri-sendiri. Ya seperti itu. Ya. Nah dari itu juga nanti yang kita harapkan itu penyuluh juga pada saatnya Mbak Yuni nyuluh siji-siji kalau dengan yang satu kelompok. Betul, sudah seperti itu jauh lebih mudah. Pengawasan kita, pendampingan kita akan menjadi lebih mudah dan itu nanti bisa sampai pasca panen. Dan sebenarnya kami menginginkan cita-cita saya dan teman-teman semuanya juga ya, bukan hanya pada saat ini menjelang tanam sampai bahkan kita sampai pasca panen. Saya yakin termasuk pemasarannya. Betul. Ya, saya yakin kalau bisa seperti itu dengan luasan yang lebih banyak lagi, produktivitas akan menjadi lebih bagus. Betul nggak, Mbak? Karena pendampingan kita menjadi lebih intens gitu. Betul. Kalau produksi kita menjadi lebih bagus, kita berharap kualitas panen kita juga akan lebih bagus. Ya, jadi begini Bu Ipung. Tadi kan yang penting kita mulai dulu. Betul. Walaupun luasan 1 hektar untuk 10 orang petani. Betul. Nah, ini untuk sampai ke dinasnya itu menghubungkan dengan pembiayaan, itu ada minimal luasannya tidak Bu? Atau minimal anggotanya atau apa, itu ada aturannya nggak? Nanti bisa gini, pembiayaan itu macam-macam dan yang paling dekat kalau misalnya ke bank misalnya kayak gitu Mbak, ke bank itu memang kan banyak prasyaratnya, tetapi dengan lembaga keuangan yang sudah ada, lembaga-lembaga yang misalnya seperti PUAP, contohnya PUAP itu kan nggak pakai persyaratan seperti itu, nggak kan? Iya kan? Iya. Jadi cuman kontrak saja dengan itu kan, pinjem itu menjadi lebih mudah. Berarti bisa nanti dalam satu kelompok. Kalau selama ini kan PUAP itu masuknya ke Gapoktan ya Bu? Iya. Nah dalam satu kelompok tani itu yang akan mengelola korporasi petani itu walaupun masih skala kecil, itu bisa menggunakan biaya atau dana dari harusnya PUAP. Bisa, sangat mungkin bisa. Sekarang daripada dananya PUAP
nggak jelas kemana ya. Ya kan? Lewat situ kan menjadi jauh lebih jelas. Pendampingan oleh penyuluh juga menjadi Lebih enak ya itu. Bu ya. Dan itu memang dulu tujuannya pemerintah Memberikan puap PUAP itu kan untuk seperti itu, Mbak. biar berkembang Iya, ya Bu ya. bahkan kalau bisa nanti berjalan seperti itu, ibaratnya ya petani yang hanya tadi punya 25 ubin, 30 ubin, itu ibaratnya sudah ikut kumpul saja bareng-bareng sepakat, nanti sesekali ikut monitoring, kayak istilah kita monitoring, nanti sebenarnya itu ikut lihat gimana tanam, nanti sudah tahu panen, saya nanti tinggal ngikutin, kalau 25 ubin ikut apa, pembiayaannya jadi segini, berarti saya terimanya nanti segini. Gitu. Jadi Gitu. semacam ikut saham, Mbak. Iya betul, berarti seperti menanam saham gitu ya Pak. Betul. Dari perusahaan Kita berharapnya tapi seperti skalanya itu kecil. karena ini sudah dikelola dengan skala yang lebih besar. Ya kira-kira jika petani mengikuti sistem korporasi petani seperti ini lebih menguntungkan atau dia lebih menguntungkan jika mengolah sendiri? Menurut Mbak Yuni? Kalau menurut saya, kalau tadi sistemnya itu menanam saham, itu pasti kan lebih menguntungkan karena nggak mungkin ada orang mau menanam saham kalau itu Nggak tidak untung. menguntungkan. Betul. Ya. Dan itulah sebenarnya kita pengen seperti itu. Kalau itu sudah ya sedikit lah, kita seluruh penyuluh kami berharap di WKPP-nya bisa menerapkan seperti itu. Meskipun belum luas yang mencapai puluhan hektar. 5.000 hektar seperti itu ya. Seratusan hektar seperti itulah. Dicoba saja dengan beberapa hektar itu. Harus dimulai seperti itu karena menurut saya ini adalah apa ya? Kita coba cara baru. Karena cara yang lama selama ini kita pakai gitu. Iya. Produktivitas kita juga belum meningkat, gitu kan? Petani kita juga belum jadi lebih sejahtera selama ini. Kenapa kita nggak pakai cara yang baru? Kita nggak dilarang kok, nggak ada salahnya daripada kita yang kemarin sudah nggak ada hasil, maaf ya, kurang berhasil kayak gini, tapi kita tetap saja jalan seperti itu. Kenapa kita coba? Kenapa diulangi lagi? Kenapa diulangi lagi? Kenapa gitu? tidak coba nggak yang cari baru? jalan lain gitu ya Bu ya? Tidak dilarang. Ya. Harus kita Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi terobosan baru ya Bu di Iya, dunia pertanian kita, khususnya di Kabupaten Kebumen, agar petani kita bisa lebih maju, lebih sejahtera tentunya ya Bu ya. Amin. Kemudian ini untuk korporasi petani, tadi sih sudah diungkapkan ya, Bu Ipung sudah mengatakan bahwa korporasi petani kalau saya simpulkan itu menguntungkan ya. Tapi ada nggak manfaat lain selain menguntungkan petani itu sendiri? Kalau kembali lagi, keuntungan yang diperoleh selain satu, petani itu nanti produktivitas diharapkan di situ meningkat. Kelembagaan petani tadi menjadi lebih solid, dan menjadi aktivitas di sana menjadi lebih meningkat. Kembali lagi itu nantinya pasti akan kesejahteraan petani yang lebih baik. Terus begini Mbak, tadi itu apabila petani-petani dengan lahan yang sempit-sempit itu sudah bisa berkumpul gitu ya, berkoordinasi dengan solid, konsolidasi dengan baik, maka saya yakin mereka punya waktu yang lain, punya waktu yang lebih, dan mereka bisa kerjakan yang lain Mbak. Bisa seperti tadi, misalnya saya pokoknya saya ikut aja, bersepakat kita saja dengan benihnya segini. Kalau untuk pasti teman-teman itu petani itu sudah sangat hafal, sawah saya biasanya butuh benihnya segini, pasti penyuluh juga, teman penyuluh kita juga sudah hafal dengan yang seperti itu gitu. Jadi kalau traktor biayanya segini, nanti pupuk dan seterusnya itu semuanya bisa kok dihitung, dan petani sudah biasa. Hanya pada akhirnya apabila ini tadi sudah corporate yang semakin besar itu, alcintanya turunnya gampang Mbak. Oh, dari untuk bantuan pemerintah juga lebih enak ya Bu ya. Sekarang ya dikasih traktor, mobil itu gimana orang sebentar entah gitu ya, mentok-mentok karena luasan yang sempit. Nah tadi ya, keuntungan yang lain itu punya waktu yang lebih, bisa memanfaatkan untuk yang lain.
bekerja yang lain supaya dia punya pendapatan yang lain, karena dia di sini kan kayak titip saham sudah. Kayak berarti karena urusan untuk budidaya tanaman padinya sudah diserahkan ke Betul, korporasi, ke korporasi gitu ya. Jadi gitu. dia lebih punya waktu untuk mengerjakan yang lain, Pendapatan yang tentunya lain. untuk meningkatkan Kalau ini pendapatannya. sampai pasca panen nantinya dia masih bisa bekerja lagi untuk itu, punya dengan istilahnya pokoknya dengan punya waktu yang lebih, dia nantinya bisa mengerjakan hal yang lain, pendapatan dia menjadi lebih. Ya, seperti sekarang ini kan banyak ya petani-petani yang itu hanya sambilan. Nah, Ya, petani-petani yang hanya sambilan, kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaan utamanya. Dan ini yang tidak kalah penting, korporasi petani itu dapat membuat satu kelembagaan petani. Nah, ini yang mau saya tanyakan pada Bu Ipung. Iya. Kelembagaan petani yang kita tahu kan kelompok tani dan gabungan. Iya. Nah, ini untuk bisa membuat jadi korporasi petani, apakah kita harus menciptakan satu kelompok lagi, ataukah sama dengan kelompok tani yang sebelumnya? Oke, begini Mbak. Sekarang saya contohkan kelembagaan petani yang itu. Modal utama untuk bisa mencapai ke sana itu satu, harus petani konsolidasi dan solid ya. Tadi sudah dipahami seperti itu. Harus kita pokoknya mengusahakan yang tadinya 2-3 orang dengan 10 terus untuk luasan yang lebih luas lagi. Nah, kalau bentuknya itu koperasi, maka karena penyuluh Mbak Yuni dan teman-teman itu menyuluh basicnya itu di mana? Poktan kan? Poktan. Nah, Poktan itu kalau mau jadi koperasi, maka dia koperasi primer. Koperasi primer. Jadi seluruh anggotanya dari yang punya hamparan itu masuk di koperasi di tingkat Poktan. Kalau ada koperasi di luar Poktan, petaninya ikut ke sana, nanti jenengan repot pembinaannya. Repot, betul. Misalnya, saya anggota hamparan ini nih, saya anggota kelompok tani di satu hamparan ini. Tapi saya ikut koperasinya itu di luar itu. Konsolidasinya gimana nanti? Karena di koperasi inilah tadi corporate itu berjalan awal. Meskipun ini nantinya belum tentu sampai sampai akhir, katakanlah sampai pasca panen lanjut dan sebagainya. Tapi yang jelas ini kalau satu orang petani ikut koperasi taninya di luar poktannya, itu tidak akan sangat sulit, merepotkan jenengan oleh pada jadi penyuluh. Betul, berarti lebih baik. Nah, kalau dia ikut koperasinya bukan di kelompok primer yang kelompok taninya sini, dan dia dibina siapa? Dia bina oleh siapa? Jadi kalau mendirikan koperasi primer itu ya di kelompok tani itu, bukan di luar. Berarti akan lebih membuat kelembagaan tani itu jadi lebih maju. Betul. Gitu. Pada saatnya nanti koperasi primer itu juga akan berlanjut untuk sampai pasca panen misalnya. Pasca panen, ya. Ini kan kita baru masih sampai produksi lah katakanlah. Misalnya sampai pasca panen silahkan untuk hamparan yang lebih luas gitu. Tetapi kalau misalnya pasca panen misalnya beras ya, padi. Misalnya padi sampai beras kemasan harus punya ini cuma satu koperasi ini nggak mungkin. Maka koperasi primer ini, poktan ini harus gabung. Koperasi sekunder ini yang boleh yang di gapoktan itu ya, itu berarti nanti gapoktan. betul ya, jadi harus seperti itu. Tapi kalau koperasi primer didirikan, saya petani di sini ikut koperasi, susah nanti karena fokus ini enggak apa linear, apa enggak simultan dengan tata cara kita sebagai penyuluh yang basicnya adalah poktan, hamparan. Ya. Seperti itu, paham nggak maksud saya? Iya. Ya, jadi ini sebenarnya keuntungan petani membuat korporasi petani itu tidak sedikit ya, banyak sekali. Yang keuntungan yang paling utama itu pendapatan bisa meningkat, sehingga kesejahteraannya meningkat. Kemudian tadi masih mempunyai waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Pendapatan meningkat karena tadi diharapkan kan seperti produksinya itu. meningkat. Betul, seperti itu. Karena tidak terlalu repot seperti itu. Ya, tidak repot karena sudah diserahkan ke korporasi gitu ya. Kemudian untuk pengurusnya itu nanti berarti ada beberapa orang yang dari kelompok tersebut itu kita itu tantangannya Mbak di situ. Jadi untuk membentuk sebuah korporasi kelembagaan petani yang seperti ini, yang solid, yang kuat seperti itu, butuh leader di sana.
yang terpercaya oleh petani-petani. Tergantung SDM-nya juga, Ibu. Betul. Ya. Jadi leader penggerak pengurusnya itu harus yang betul-betul satu terpercaya. Dia punya jiwa kepemimpinan juga, Ibu. Dia terpercaya pasti oleh anggotanya, dan pengurus-pengurusnya juga seperti itu, karena harus seperti itu. Jadi saya mengoreksi juga selama ini, mungkin kalau dibilang istilah dengar korporasi petani itu adalah identiknya dengan buangi galengan, gitu ya. Wah, nanti aku sawahku gimana? Nggak usah bicara itu dulu. Nggak usah dulu. Jangan. Bukan begitu. Tapi memang sebenarnya itu memang harus. Nanti saja kalau semuanya itu sudah berjalan. Sekarang yang penting petaninya itu solid, mau duduk bareng, terutama untuk beberapa petak-petak yang deket-deketan. Nah, disitulah kita akan mulai bareng-bareng aja. Yang penting pematangnya biarin saja dulu. Nggak usah dipikirkan ya, Bu, berarti. Yang penting nanti ada hitungannya. Nanti yang pertama itu kadang, mau aku sawahku, kan seperti itu. Nanti saja. Nggak usah pikir seperti itu. Atau mungkin kita susah ya untuk meyakinkan petani bahwa ini akan lebih bagus gitu. Betul, bukan seperti itu, Mbak. Jadi saya yakin petani pasti nanti akan mau diajak dengan seperti itu. Kalau sudah dia melihat tadi kepengurusan kelembagaan yang kuat, ada pemimpin yang terpercaya, pengurus yang terpercaya, seperti itu, punya kapasitas yang bagus, petani pasti akan dengan percaya juga. Bukan hilang kok. Kita nanti banyak hal yang dikerjakan kerjasama dengan agraria dan lain sebagainya. Ada dari agraria betul, juga ya. Betul, nantinya petaknya tidak perlu khawatir, berarti nanti tentang batasnya itu tetap ada gitu. Tetap ada, tetap tercatat pastinya. Betul, seperti itu. Jadi, tapi kan sambil berjalan. Ya, kalau begini kan saya jadi sebagai penyuluh pertanian sudah punya pencerahan, Ibu. Nantinya kalau saya nanti terjun ke lapangan gitu, ke kelompok tani, saya bisa meyakinkan petani bahwa dengan korporasi petani ini banyak sekali untungnya, dan tidak perlu khawatir tentang petak-petak tanah tadi itu ya, Bu ya. Jadi yang saya minta teman-teman penyuluh di saat mau mulai mengkonsolidasikan petani, jangan sekali-sekali menyampaikan yang pertama itu adalah kita bongkari galengan. Salah, nanti itu langsung ditolak semuanya. Langsung di pikirannya langsung, aduh, tanahku nanti gimana gitu. Bukan seperti itu. Jadi modal utama itu adalah konsolidasi dan solidnya kelompok. Kayak gitu saja tadi modalnya. Bareng-bareng kayak gitu. Wah, orate modal, nanti bisa modalnya Mas. Awalnya itu saja dulu. Gitu ya. Kita ini ngobrolnya sampai lama ya. Berapa jam toh? Ini karena seru sekali nih, Bu. Sebenarnya harusnya habis ya waktunya ya. Banyak sekali sebenarnya yang kepengen saya tanyakan lagi kepada masternya beliau, Ibu Ipung, tapi tadi ternyata nggak dikasih tahu berapa kita waktunya. Waktu kita terbatas kayaknya ini, jadi mungkin disambung lagi di lain kesempatan waktu, ya. Lain kesempatan, karena ternyata ngobrol bersama beliau itu sangat mengasyikan dan seru. Aku aja yang seru kali. Ya, tapi ini ibu-ibu juga sepertinya berbakat jadi penyiar sih katanya cerita ya. Ini hostnya siapa, narasumbernya siapa ya? Ya, tapi tadi malah terjadi interaksi yang jadi aktif, Bu. Ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran Ibu Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi tentang korporasi petani ya. Terima kasih saya ucapkan. Dan untuk petani-petani di Indonesia pada umumnya dan petani di kabupaten pada khususnya, saya ada pesan sedikit ini. Kami, maksud saya bukan saya. Mari satukan pikiran, kuatkan tekad, rangkul petani di sekeliling kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki ke sawah, melakukan teknik budidaya untuk mengejar harapan bersama, memakmurkan kehidupan bangsa demi meraih tujuan mulia, mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Petani Indonesia harus maju, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, inovatif, kreatif. Saya Yuni Wiarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.